Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Kunejaya. Di video kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan tema Bimba IOEO Interview 1. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Bimba IOEO Interview. Yang dimaksud dengan Bimba IOEO Interview adalah proses bimbingan minat baca dan minat belajar pada anak yang dilakukan secara jarak jauh yang berbasis online dengan dilakukan secara video call dengan fitur aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Duo, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya itu apa perbedaan Bimba IOEO Interview dan Bimba IOEO tatap muka? Perbedaan Bimba IOEO tatap muka dan Bimba IOEO Interview adalah Bimba IOEO tatap muka dilakukan secara langsung di unit Bimba IOEO, dilakukan secara langsung bertatap muka antara guru atau murid atau motivator dengan murid. Sedangkan jika Bimba IOEO Interview atau distance learning, proses pembelajaran itu dilakukan secara online yang cukup hanya di rumah saja. Lalu, berapa lama durasi kegiatan Bimba IOEO Interview? Kegiatan durasi yang dilakukan kegiatan Bimba IOEO Interview itu adalah 30, lama durasinya itu 30 menit plus 10 menit. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba IOEO Distance Learning 30 plus 10 menit. 30 plus 10 menit yaitu 30 itu artinya adalah merupakan kegiatan bimbingan belajar yang dimana kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Plus 10 menitnya itu merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan motivator terhadap murid yang dilakukan secara individual untuk memberikan materi baru atau memperdalam karakter anak. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan awalnya itu berdialog umum, seperti kayak berdialog umum, menyanyikan lagu Labimba, kemudian tepuk semangat, cinta, dan menyanyikan lagu Cinta Ananda, dan lalu berdoa. Proses kegiatan awalnya itu adalah 5 menit. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan dalam kegiatan inti itu durasinya 20 sampai 25 menit. Kegiatannya itu melakukan berdialog Bimba secara klasikal maupun individual, biasanya menggunakan 4 HVK, 4 HVS, dikte 5 HKS, bisa juga diperdengarkan lagu Labimba dengan cara mengubah liriknya agar lebih bervariasi. Bisa juga kita bermain baca-bacaan bersama anak-anak dan bermain modul yang sudah dikuasai anak. Jika modul anak sudah tinggi, kita juga bisa meminta anak untuk mengulangi kembali modul yang sudah dikerjakan. Saat melakukan baca-bacaan, kita sebagai motivator dapat mengevaluasi karakter anak, agar setiap anak itu agar kita sebagai motivator itu tahu apakah si anak ini merasa senang atau merasa antusias dalam kegiatan belajar mengajar yang akan dilanjutkan selanjutnya. Kemudian di kegiatan inti ini kita bisa sebagai motivator itu kita bisa mengarahkan atau membimbing anak dalam mengerjakan modul yang belum anak kerjakan. Dan juga kita sebagai motivator ini selama kegiatan inti berlangsung ini, kita juga harus melakukan interaksi kepada si anak agar anak itu tidak merasa bosan atau tidak merasa diacuhkan. Kita juga sebagai motivator harus harus selalu berinteraksi kepada si anak agar si anak itu tidak merasa bahwa kegiatan pelajaran inti itu tidak merasa membosankan gitu. Dan juga kita sebagai motivator juga harus menerapkan kegiatan metode bandul seperti itu.
Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup, berapa lama durasinya? Berapa lama durasinya kegiatan penutup itu? Durasinya 5 menit. Kegiatannya itu melakukan tepuk semangat, berdoa, menyanyikan lagu Labimba, dan lalu berdoa, dan bisa juga melakukan tepuk semangat atau yel-yel bimba. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa prinsip dasar atau hal yang mendasari yang harus dijalankan dalam melaksanakan bimba AIOEO interview. Prinsip dasarnya itu bahwa prinsipnya distance learning adalah proses kegiatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan media visual, sehingga kegiatan ini harus didukung dengan jaringan dan perangkat handphone lainnya. Karena ini kan bukannya tatap muka, jadi jaringan dan perangkat handphone lain yang itu sangat dibutuhkan dalam bimba AIOEO interview ini atau bimba AIOEO distance learning ini. Jadi menurut saya itu adalah prinsip dasar yang mendasari bimba distance learning atau bimba AIOEO interview, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bimba AIOEO interview? Kegiatan yang menjadi prinsip dasar utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan atau kegiatan membaca. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak itu dilakukan untuk memberikan reward itu dilakukan 5 menit sekali, atau bisa juga setiap kegiatan yang diarahkan motivator kepada si anak. Jika si anak melakukan dengan baik atau dengan benar, kita sebagai motivator juga bisa memberikan reward kepada si anak agar si anak itu lebih berpacu atau lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Gak cuma hanya 5 menit sekali. Jika misalnya emang kita sebagai motivator kita mengarahkan si anak bisa atau si anak mampu dalam apa yang kita jalani atau apa yang kita berikan kepada si anak, kita juga sebagai motivator bisa memberikan reward agar si anak itu lebih terpacu atau lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas? Kapan motivator harus melakukan pengendalian atau pengawasan dalam kelas? Yaitu pengendalian dan pengawasan dalam kelas itu dilakukan satu kali pertemuan secara periodik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Yang dilakukan oleh motivator itu kan ada evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Evaluasi afektif itu dilakukan setiap saat. Kayak kita tuh lihat apakah anak itu interest sama apa yang kita berikan kepada si anak gitu, apa si anak antusias atau tidak sama apa yang kita berikan gitu, apakah si anak merasa senang atau malah sebaliknya gitu. Kalau misalkan malah sebaliknya, kita juga sebagai motivator harus mengevaluasi diri kita. Sedang kalau misalnya evaluasi kognitif itu diberikan 10 menit sekali, dilakukan 10 menit untuk mengetahui anak itu mampu atau tidak dalam kegiatan bermain belajar ini. Ini tuh dilakukan secara individual terhadap si anak untuk mengetahui karakter si anak atau proses si anak itu sudah sampai mana, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja evaluasi yang dilakukan motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Ya itu tadi kegiatan evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Kegiatan ini bertujuan untuk kita tahu
apakah si anak ini merasakan perasaan senang atau perasaan nyaman di dalam kelas, perasaan yang dia ngerasa bahwa di dalam kelas ini kelasnya menyenangkan, merasa nyaman juga di kelas ini gitu. Terus evaluasi kognitif itu yang dilakukan itu tadi untuk mengetahui kemampuan si anak dalam bermain, dalam belajar ini. Evaluasi ini kita sebagai motivator melakukan pendekatan secara individual terhadap si anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.